Banyak pria berkata pada saya dengan suara pelan, "Dok, usia saya memang sudah tidak muda. Tapi jujur, saya belum siap kalau bagian ini ikut melemah. Saya tidak sakit parah, masih bisa beraktivitas. Tapi kenapa Mr. P terasa tidak sekencang dulu? Apakah ini wajar atau ada yang salah dengan tubuh saya?" Pertanyaan seperti ini tidak datang dari satu orang saja. Hampir setiap minggu, pria usia 50, 60, bahkan 70 tahun menyampaikan keluhan yang sama. Bedanya, sebagian memilih diam. Mereka menyimpan kegelisahan ini sendiri karena merasa malu atau takut dianggap sudah habis masanya. Yang jarang disadari, kondisi ini bukan tanda kegagalan sebagai pria. Dalam banyak kasus yang saya tangani, ini adalah sinyal tubuh yang sebenarnya masih bisa dijaga, dibantu, dan diperbaiki dengan cara yang aman, tanpa obat instan, tanpa resiko berbahaya, dan tanpa harus mengorbankan kesehatan jantung atau ginjal. Di video ini, saya akan membahas secara jujur dan terbuka apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh pria seiring bertambahnya usia, kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar, dan langkah nyata yang sudah membantu banyak pasien saya tetap percaya diri di usia senja. Jika Anda ingin tahu jawabannya, tetaplah bersama saya sampai akhir. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Di ruang praktik, ada satu jenis keluhan yang hampir selalu diawali dengan jeda panjang. Pasien duduk, menarik napas, lalu berkata pelan, "Dok, ini sebenarnya agak malu untuk saya ceritakan." Biasanya, yang mengucapkan kalimat ini adalah pria usia 55 tahun ke atas. Wajahnya terlihat sehat, bicaranya tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Saya masih ingat Pak Agus, usia 62 tahun. Beliau datang sendiri, tanpa istri. Secara medis, kondisinya cukup baik. Tekanan darah terkontrol, gula darah normal, masih aktif bekerja ringan. Tapi beliau merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Dulu saya merasa yakin sebagai suami. Sekarang saya sering ragu, katanya jujur. Bukan karena tidak ada keinginan, tapi karena respon tubuh tidak secepat dan sekuat dulu. Keluhan seperti ini sangat umum. Berdasarkan berbagai laporan kesehatan pria, termasuk Panduan Urologi Internasional, lebih dari setengah pria di atas usia 60 tahun mengalami perubahan fungsi seksual. Ini bukan penyakit menular dan bukan kegagalan pribadi. Ini adalah bagian dari proses biologis yang dipengaruhi usia, hormon, pembuluh darah, dan kondisi psikologis. Masalahnya, banyak pria tidak memahami hal ini. Mereka tumbuh dengan keyakinan bahwa pria harus selalu kuat dan siap kapan saja. Ketika tubuh mulai memberi sinyal berbeda, muncul rasa takut dan malu. Akibatnya, keluhan ini disimpan terlalu lama. Ada yang baru datang ke dokter setelah bertahun-tahun merasa tertekan. Dalam ilmu kedokteran, fungsi seksual pria sangat bergantung pada kerjasama banyak sistem tubuh. Hormon testosteron berperan penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Aliran darah yang sehat, syaraf yang berfungsi baik, kualitas tidur, dan kondisi mental, semuanya saling berkaitan. Ketika satu saja mulai terganggu, respon tubuh bisa ikut berubah. Banyak pasien saya mengira penurunan performa berarti usia mereka sudah terlalu jauh. Padahal, dalam banyak kasus, tubuh hanya sedang beradaptasi. Sama seperti sendi yang mulai kaku jika jarang digerakkan, fungsi seksual juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari. Pak Agus akhirnya berkata, "Kalau dari dulu saya tahu ini bisa dijaga, mungkin saya tidak akan memendamnya selama ini." Kalimat itu sering membuat saya terdiam. Karena itulah tujuan video ini dibuat. Agar Anda tidak merasa sendirian, tidak merasa gagal, dan tahu bahwa perubahan ini bisa dipahami dengan cara yang sehat dan aman.
Di bab berikutnya, saya akan jelaskan apa saja penyebab utama yang membuat Mr. P terasa menurun seiring usia dan kenapa banyak pria tidak menyadari sumber masalahnya. Setelah pasien seperti Pak Agus mulai berani bercerita, pertanyaan berikutnya hampir selalu sama. Dok, sebenarnya apa yang berubah di tubuh saya? Pertanyaan ini sangat penting, karena banyak pria mengira masalah hanya terjadi di satu titik, padahal tubuh bekerja sebagai satu sistem besar yang saling terhubung. Dalam dunia medis, salah satu perubahan utama adalah penurunan hormon testosteron. Hormon ini berperan besar dalam dorongan seksual, kekuatan otot, energi, dan kepercayaan diri. Berbagai sumber kesehatan pria internasional menyebutkan bahwa kadar testosteron mulai menurun perlahan sejak usia 40 tahun. Rata-rata sekitar 1% per tahun. Penurunannya pelan, hampir tidak terasa, sampai suatu hari dampaknya mulai disadari. Saya pernah menangani Pak Bambang, 59 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya merasa lebih cepat capek, mood juga naik turun. Saat diperiksa tidak ada penyakit berat, tapi pola tidurnya buruk dan aktivitas fisiknya sangat minim. Ini penting, karena produksi hormon testosteron sangat dipengaruhi oleh kualitas tidur. Banyak penelitian menunjukkan hormon ini paling aktif diproduksi saat tidur malam yang dalam. Jika tidur sering terputus, tubuh tidak sempat melakukan pemulihan alami." Selain hormon, aliran darah memegang peran besar. Fungsi seksual pria sangat bergantung pada pembuluh darah yang sehat dan elastis. Seiring usia, pembuluh darah bisa mengalami pengerasan akibat kolesterol, gula darah yang tidak stabil, atau kebiasaan duduk terlalu lama. Organ intim sebenarnya sering menjadi alarm awal dari masalah pembuluh darah, bahkan sebelum keluhan jantung muncul. Lalu ada faktor psikologis yang sering diabaikan. Banyak pria lansia memendam stres, kekhawatiran soal keluarga, ekonomi, atau rasa takut tidak bisa memuaskan pasangan. Ketika stres berlangsung lama, hormon kortisol meningkat. Hormon ini diketahui dapat menekan kerja hormon testosteron dan mengganggu respon tubuh. Akibatnya, semakin cemas, semakin sulit respon fisik muncul. Faktor gaya hidup juga sangat berpengaruh. Pola makan tinggi gula dan lemak, jarang bergerak, serta jarang terpapar sinar matahari pagi bisa mempercepat penurunan fungsi tubuh. Beberapa penelitian nutrisi global menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dan mineral tertentu berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dan fungsi hormon. Semua faktor ini tidak berdiri sendiri. Pada Pak Agus misalnya, penurunan performa bukan hanya karena usia. Tidurnya kurang, jarang olahraga, dan pikirannya penuh beban. Ketika saya jelaskan bahwa ini adalah gabungan dari banyak hal, beliau terlihat lega. "Berarti masih bisa diusahakan ya, Dok?" katanya. Dan benar, selama akar masalahnya dipahami, kondisi ini bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja tanpa usaha. Di bab berikutnya, saya akan membahas kesalahan yang sering dilakukan pria saat mencoba memperbaiki kondisi ini, dan kenapa niat baik justru bisa berujung masalah. Setelah memahami bahwa penurunan performa bukan sekadar soal usia, banyak pria justru tergoda untuk bergerak terlalu cepat. Inilah titik di mana niat baik sering berubah menjadi masalah baru. Saya ingat Pak Herman, 64 tahun. Beliau datang dengan wajah lelah dan suara lirih. "Dok, saya sudah coba macam-macam, tapi kok malah tambah tidak enak badan." Ketika saya tanya lebih jauh, ternyata beliau mengonsumsi obat kuat yang dibelinya secara daring, tanpa pemeriksaan medis apapun. Awalnya memang ada efek sesaat, tapi setelah itu, jantung berdebar, kepala pusing, dan tidur semakin tidak nyenyak. Kasus seperti ini sering saya temui. Banyak produk menjanjikan hasil instan, kuat seketika, atau kembali seperti usia muda. Padahal menurut Panduan Kesehatan Pria Internasional, penggunaan obat tanpa evaluasi kesehatan sangat beresiko, terutama pada pria di atas 50 tahun.
Tubuh lansia memiliki metabolisme yang lebih lambat dan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap zat tertentu. Apa yang aman bagi usia muda, belum tentu aman bagi usia matang. Selain obat, ada juga yang mencoba suplemen herbal tanpa kejelasan kandungan. Pak Surya, 61 tahun, mengonsumsi ramuan yang katanya alami dan aman. Setelah beberapa bulan, tekanan darahnya naik dan fungsi ginjalnya menurun. Ketika ditelusuri, beberapa produk semacam ini seringkali tidak mencantumkan kandungan sebenarnya dan tidak melalui uji klinis yang jelas. Lembaga Kesehatan Dunia berulang kali mengingatkan bahwa alami tidak selalu berarti aman. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah fokus hanya pada organ intim tanpa melihat kondisi tubuh secara keseluruhan. Banyak pria mengabaikan faktor jantung, gula darah, dan tekanan darah. Padahal, dalam dunia medis, gangguan fungsi seksual seringkali menjadi tanda awal adanya masalah pembuluh darah. Jika masalah ini ditutupi dengan obat instan, sinyal penting dari tubuh justru diabaikan. Ada pula pasien yang terjebak tekanan mental. Mereka terlalu fokus pada performa, takut gagal, dan akhirnya justru kehilangan respon alami tubuh. Penelitian psikologi kesehatan menunjukkan bahwa kecemasan berlebihan dapat mengganggu kerja saraf dan pembuluh darah. Semakin dipaksa, semakin sulit tubuh merespon. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, solusi cepat sering terlihat menggoda, tapi jarang aman. Tubuh tidak bisa dipaksa kembali seperti usia 30 tahun dengan satu pil atau satu ramuan. Yang dibutuhkan adalah pendekatan bertahap dan menyeluruh. Pak Herman akhirnya berhenti mencoba sendiri dan mulai fokus memperbaiki gaya hidup dengan pendampingan medis. Kalau dari awal saya datang ke dokter, mungkin saya tidak perlu melewati semua ini, katanya. Kalimat ini selalu menjadi pengingat bagi saya dan semoga juga bagi Anda. Saya akan membahas langkah-langkah aman dan realistis yang telah membantu banyak pasien saya menjaga Mr. P tetap kencang dan berfungsi dengan baik di usia matang. Setelah melalui fase salah jalan seperti yang dialami Pak Herman, banyak pasien saya akhirnya sampai pada satu titik penting. Mereka berhenti mencari solusi instan dan mulai bertanya, "Dok, kalau cara yang aman itu seperti apa?" Disinilah proses perbaikan yang sesungguhnya dimulai. Saya ingin bercerita tentang Pak Agus kembali. Setelah kami evaluasi menyeluruh, saya tidak langsung memberinya obat apapun. Kami mulai dari hal paling dasar yang sering dianggap sepele. Langkah pertama adalah tidur. Banyak penelitian kesehatan pria menunjukkan bahwa hormon testosteron diproduksi paling optimal saat tidur malam yang berkualitas. Pak Agus terbiasa tidur lewat tengah malam sambil menonton televisi. Saya minta beliau tidur lebih teratur, mengurangi kopi sore hari dan mematikan layar 1 jam sebelum tidur. Dalam beberapa minggu, beliau berkata tubuhnya terasa lebih segar dan pikirannya lebih tenang. Langkah kedua adalah aktivitas fisik ringan tapi konsisten. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki cepat 30 menit 5 kali seminggu sudah cukup membantu aliran darah. Studi kardiovaskular internasional menunjukkan bahwa aktivitas fisik teratur meningkatkan elastisitas pembuluh darah, yang sangat penting untuk fungsi seksual pria. Pak Agus awalnya ragu, tapi setelah 1 bulan, energinya mulai kembali dan rasa percaya dirinya meningkat. Langkah ketiga adalah pola makan. Saya tidak pernah menyarankan diet ekstrim. Fokus kami adalah mengurangi gula, minuman manis, dan gorengan berlebihan. Kami menambah asupan protein dari ikan, telur, tempe, tahu, serta sayur hijau. Beberapa sumber nutrisi global menyebutkan bahwa zat seperti zinc, magnesium, dan protein berperan dalam fungsi hormon dan pemeliharaan otot. Perubahan ini perlahan membuat berat badan Pak Agus lebih stabil dan tekanan darahnya membaik. Langkah keempat adalah paparan sinar matahari pagi.
Vitamin D yang dihasilkan dari sinar matahari berperan dalam kesehatan otot dan hormon. Saya anjurkan berjemur 10-15 menit sebelum jam 9 pagi. Banyak pasien terkejut karena langkah sederhana ini memberi dampak positif pada energi harian mereka. Langkah kelima, dan seringkali paling menentukan, adalah kesehatan mental dan komunikasi dengan pasangan. Banyak pria memikul beban sendiri. Ketika Pak Agus mulai terbuka pada istrinya dan berhenti menekan diri sendiri, respon tubuhnya justru membaik. Penelitian psikologi kesehatan menunjukkan bahwa dukungan emosional menurunkan hormon stres dan membantu fungsi tubuh berjalan lebih alami. Dalam beberapa kasus tertentu, saya memang melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti kadar gula darah, kolesterol, dan hormon. Jika dibutuhkan terapi medis, semuanya dilakukan dengan pengawasan ketat dan dosis yang sesuai usia. Tidak semua pasien membutuhkan obat. Banyak yang membaik hanya dengan perubahan gaya hidup yang konsisten. Yang selalu saya tekankan adalah ini, tubuh pria di usia matang bukan tubuh yang rusak. Tubuh hanya berubah dan butuh pendekatan yang lebih bijak. Ketika kita berhenti memaksa dan mulai merawat, tubuh seringkali merespon dengan cara yang mengejutkan. Inilah yang saya lihat berulang kali pada pasien saya. Bukan hanya Mr. P yang membaik, tapi juga senyum, kepercayaan diri, dan kualitas hidup mereka bersama pasangan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengingatkan satu hal penting. Menjaga performa di usia matang bukan soal membuktikan diri, tapi soal menjaga kesehatan, keintiman, dan kualitas hidup bersama pasangan. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman seusia Anda. Bisa jadi ada seseorang yang sedang diam-diam mencari jawaban. Dan video ini bisa menjadi langkah awal yang aman untuknya. Saya juga ingin mendengar cerita Anda. Tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, serta pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibahas di video berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel Lansia Sehat Abadi terus menghadirkan edukasi kesehatan yang jujur, aman, dan mudah dipahami untuk orang tua Indonesia. Ingat, kesehatan adalah aset terpenting di usia senja. Rawat tubuh dengan bijak, jaga pikiran tetap tenang, dan jangan ragu mencari informasi yang benar. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan diberkahi.